Arsenal mulai mengincar Julian Alvarez. Arsenal mulai bergerak, bukan sekadar rumor biasa. Kali ini The Gunners dikabarkan sudah melakukan kontak langsung dengan Atletico Madrid untuk menanyakan kondisi Julian Alvarez. Menurut laporan Fabrizio Romano, Arsenal bahkan menggelar pertemuan langsung di London dengan Direktur Atletico, Matteo Alemany. Mereka meminta informasi mengenai situasi striker asal Argentina tersebut, termasuk detail harga yang harus disiapkan jika ingin membawanya ke Emirates Stadium. Masalahnya, harga Alvarez saat ini dianggap terlalu tinggi. Apalagi sang pemain sebelumnya lebih membuka pintu untuk bergabung dengan Barcelona, bukan klub Inggris. Namun, Atletico masih menutup pintu untuk kepergian sang bomber. Kalau Arsenal serius, transfer ini bisa menjadi salah satu kejutan terbesar musim panas. Namun jika Alvarez datang, akankah Arsenal mengorbankan Gyökeres, ataukah memainkan keduanya bersamaan? Menarik kita tunggu apakah Atletico bersedia melepasnya ke Inggris. Nicolas Jackson makin dekat ke Aston Villa. Chelsea kembali membuat pergerakan di bursa transfer. Kali ini, Nicolas Jackson disebut masuk daftar pemain yang siap dilepas The Blues. Dan kabar terbarunya, Aston Villa menjadi klub yang paling depan untuk mendapatkan striker asal Senegal tersebut. Menurut laporan Ben David, Chelsea mematok harga sekitar 65 juta pound sterling untuk Jackson. Sementara itu, Atletico Madrid juga sempat melakukan pendekatan, tetapi pembicaraan mengenai skema peminjaman belum menemukan titik terang. Di sisi lain, Aston Villa punya kebutuhan besar di lini depan. Apalagi masa depan Ollie Watkins masih terus dikaitkan dengan Al Hilal. Jika Watkins benar-benar pergi, Jackson bisa menjadi salah satu kandidat utama untuk menggantikannya. Menariknya, Chelsea justru bisa mendapatkan keuntungan besar dari penjualan Jackson. Pertanyaannya sekarang, apakah Aston Villa berani menebus 65 juta pound sterling, atau Chelsea harus menurunkan harga? Bursa transfer masih panas. Kabar mengejutkan datang dari Juventus. Michele Di Gregorio selangkah lagi meninggalkan Turin dan melanjutkan karirnya ke Premier League bersama Bournemouth. Kiper asal Italia ini dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Bournemouth dengan status pinjaman selama 1 musim. Menariknya, Bournemouth juga memiliki opsi pembelian senilai 14 juta euro, namun klausul tersebut tidak bersifat wajib. Artinya, masa depan Di Gregorio masih akan ditentukan oleh performanya selama berada di Inggris. Di Gregorio sendiri dijadwalkan terbang ke Inggris akhir pekan ini untuk menyelesaikan proses kepindahannya. Bagi Juventus, ini menjadi langkah penting dalam merapikan skuad. Sementara bagi Di Gregorio, Premier League adalah kesempatan besar untuk membuktikan kualitasnya di level tertinggi. Lionel Messi kembali mencatatkan namanya dalam sejarah MLS. Setelah melewati beberapa pekan yang cukup sulit secara personal, La Pulga akhirnya kembali tersenyum bersama Inter Miami. Messi sukses mencetak gol ke-70 sepanjang karirnya di MLS, dan gol kali ini benar-benar indah. Pergerakannya menunjukkan bahwa meskipun usianya sudah tidak muda lagi, kualitas Messi seolah tak pernah hilang. Yang menarik, gol ini datang setelah periode yang cukup berat bagi sang mega bintang. Namun Messi membuktikan satu hal, pemain besar selalu punya cara untuk bangkit, kembali mencetak gol, kembali tersenyum, dan kembali menjadi pembeda untuk Inter Miami. Lionel Messi, 70 gol di MLS dan masih akan terus bertambah seiring belum adanya keputusan sang pemain untuk mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola profesional. Ini juga menjadi gol ke-922 sepanjang karirnya. Leeds United ternyata mulai bergerak mencari tambahan amunisi di lini serang. Dan nama yang muncul cukup mengejutkan, Mykhailo Mudryk. Menurut laporan yang beredar, Leeds sedang mencoba mendatangkan winger Chelsea tersebut dengan status pinjaman. Mudryk sendiri dikabarkan terbuka dengan peluang untuk pindah, sementara pembicaraan antara kedua klub masih terus berlangsung. Meski begitu, transfer ini belum berada di tahap lanjut. Leeds disebut masih mempertimbangkan beberapa opsi penyerang lainnya sebelum menentukan target utama mereka. Bagi Mudryk, kepindahan sementara bisa menjadi kesempatan untuk menghidupkan kembali karirnya. Sejak bergabung dengan Chelsea, pemain asal Ukraina ini memang belum mampu menunjukkan konsistensi seperti yang diharapkan. Kini, Leeds memberikan kemungkinan baru. Pertanyaannya, apakah Mudryk akan mendapatkan menit bermain dan kepercayaan yang selama ini dia cari? Kalau benar terjadi, menarik untuk melihat apakah Mudryk bisa kembali menemukan performa terbaiknya di Premier League bersama Leeds. Newcastle United kembali membuat gebrakan di bursa transfer. Kali ini,
The Magpies dikabarkan mulai bergerak untuk mendapatkan Christopher Nkunku dari Chelsea. Menurut laporan, Newcastle sudah menghubungi AC Milan untuk membahas situasi sang pemain. Pasalnya, Milan juga disebut sedang dalam pembicaraan terkait Nkunku. Saat ini, fokus pembicaraan ada pada formula transfer. Milan dikabarkan siap melepas Nkunku kepada klub yang memberikan tawaran terbaik, dan keputusan akhir disebut berada di tangan pemilik klub, Gary Cardinale. Menariknya, Newcastle kini ikut masuk dalam persaingan. Dengan kemampuan bermain di beberapa posisi lini depan, Nkunku tentu bisa menjadi tambahan menarik untuk skuad Eddie Howe. Pertanyaannya, siapa yang bakal memenangkan perburuan ini? Newcastle, Milan, atau justru klub lain? Masa depan Christopher Nkunku kini semakin panas untuk dinantikan. Arsenal resmi mendapatkan tambahan baru di lini pertahanan. The Gunners telah mengonfirmasi kedatangan Ezri Konsa dari Aston Villa. Bek tengah asal Inggris ini akan menjadi bagian baru dari skuad Arsenal untuk menghadapi musim yang semakin kompetitif. Transfer ini dikabarkan bernilai 50 juta pound sterling, dengan tambahan bonus sebesar 5 juta pound sterling. Konsa sendiri dikenal sebagai bek yang kuat dalam duel, tenang saat menguasai bola, dan punya pengalaman bermain di level tertinggi Premier League bersama Aston Villa. Kedatangannya tentu menambah opsi bagi Arsenal di sektor bek tengah. Dengan jadwal padat dan target besar yang mereka punya, kedalaman skuad menjadi sangat penting. Kini pertanyaannya, apakah Ezri Konsa bisa langsung menjadi pilihan utama dan membantu Arsenal mengejar gelar musim ini? Transfer resmi sudah terjadi. Sekarang, waktunya Ezri Konsa membuktikan diri di Emirates Stadium. Aston Villa resmi mendapatkan Aaron Wan-Bissaka. Bek kanan asal Republik Demokratik Kongo ini bergabung dari West Ham United dengan status pinjaman selama 1 musim. Kesepakatannya juga mencantumkan kewajiban untuk membeli secara permanen jika sejumlah kondisi terpenuhi. Kedatangan Wan-Bissaka menjadi bagian dari proyek Unai Emery untuk memperkuat sektor bek kanan sekaligus memberikan persaingan kepada Matty Cash. Menariknya, Wan-Bissaka punya pengalaman panjang di Premier League. Sebelum West Ham, dia menghabiskan 5 musim bersama Manchester United dan mencatat 190 penampilan di semua kompetisi. Musim lalu bersama West Ham, dia tampil 25 kali di Premier League. Bahkan, dengan 40 intersepsi, dia menjadi pemain dengan intersepsi terbanyak kedua di liga untuk West Ham, hanya kalah dari Konstantinos Mavropanos. Kini, Wan-Bissaka kembali ke Premier League bersama Aston Villa. Apakah pengalaman dan kemampuan bertahannya bisa membuat Wan-Bissaka menjadi senjata penting Unai Emery musim ini?